Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala kekuatan dan kenikmatannya. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, hingga bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-12, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan berbuka puasa. Salawat dan salam kita hadiahkan pada pemimpin agung, penutup Nabi dan Rasul, Nabi yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang setia mengikuti dan melaksanakan anjuran-anjurannya hingga sampai hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu neraka. Hingga di bawah neraka ada yang teriak-teriak, ada yang memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil malaikat. Wahai malaikat, tolong carikan umatku di bawah neraka yang saat ini sedang memanggil-manggilku. Kata malaikat, baik wahai Nabi yang saleh, Nabi yang termulia. Malaikat turun ke neraka, sampai ke bawahnya neraka, mencari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memanggil-manggil Rasul. Yang pertama, kata malaikat, tidak ada.
Akhirnya malaikat menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada satupun di bawah neraka yang engkau tanyakan. Coba tolong cari lagi, kata Rasulullah. Kemudian malaikat turun kembali. Yang kedua kalinya pun juga enggak ketemu. Malaikat kembali menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku cari di bawah, tapi belum ketemu juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kamu turun sekali lagi, cari betul-betul. Dia adalah umatku, kata Rasul. Malaikat turun kembali ke bawah neraka, sampai ke bawah-bawahnya. Masya Allah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang dicari, yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu. Ada seseorang di bawah neraka, paling bawah. Kalau kita mungkin itu sudah gosong kali ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya Rasulullah, apakah ini yang kau cari? Orang ini yang memanggil-manggilmu? Kata Rasulullah, wah iya malaikat. Dia, tolong angkat, tolong hadapkan kepadaku, bawa dia ke surga. Kemudian malaikat mengangkatnya orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang itu diangkat sampai ke depan pintu surga. Kemudian kata orang itu, wahai malaikat, cukup, aku di sini saja. Kata malaikat, wahai fulan, kau dipanggil, dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo masuk ke surga. Kata orang itu, wahai malaikat, cukup aku di sini saja. Malu aku bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena zidatku masih tertulis ahlun nar, sudah hitam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, kalau memang itu keinginanmu, sudahlah kau cukup di sini. Ya malaikat, saya di sini saja sudah merasa senang, sudah merasa bahagia ketimbang tadi sebelum kau aku angkat dari bawah neraka. Aku di sini cukup bahagia. Baiklah kalau gitu Fulan bin Fulan. Malaikat masuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fulan, orang yang kau cari, orang yang kau tanyakan, yang engkau suruh padaku untuk mengambilnya, untuk menjemputnya di bawah neraka, sekarang aku sudah angkat, dia sudah ada di depan pintu surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau tidak bawa saja ke dalam surga? Wahai Rasul, dia sudah merasa cukup bahagia, dia sudah merasa cukup senang, walaupun sudah ada di pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Fulan bin Fulan, kenapa engkau di sini? Kau dulu pernah membacakan salawat kepadaku. Ayo masuk ke surga bersamaku. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fulan itu enggak berani, malu. Kenapa? Karena dia merasa dulu waktu di alam dunianya tidak banyak ibadah, banyak dia melakukan maksiat. Tapi dia pernah membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak banyak membacakan salawat. Dengan ikhlas dia membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan daripada membacakan salawat. Kenapa? Karena dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membacakan salawat satu kali saja kepadaku, Allah akan balas 10 kali rahmatnya untuk yang bacakan salawat. Baca salawat 10 kali, Allah balas 100 kali. 100 kali kita membacakan salawat dalam sehari, Allah balas 1000. 1000 kali kita bacakan dalam hari itu juga, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Salawatnya baik yang pendek, mau yang panjang, mau yang sedang-sedang saja. Sedikit dari bacaan salawat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang bacakan salawat 1000 kali, maka haramahullahu jasaduhu ala nirah. Haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kesempatan kita di bulan suci Ramadan untuk mengambil bagian daripada pahala membacakan sholawat. Maka di sela-sela kita kekosongan waktu, sambil bekerja, boleh bacakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau boleh dengan mengiramakan juga boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sambil bekerja, ibu-ibu sambil masak, baca salawat. Asal jangan di kamar mandi doang. Kalau di tempat kotor mah jangan baca salawat. Cari tempat yang aman, cari tempat yang bersih, di masjid, dekat kerja dan lain sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salawat itu juga termasuk rukun wajib. Ketika kita sholat di tahiyat akhir itu ada bacaan salawat. Kalau tidak baca salawat, maka rukun qauli tidak terbaca, nggak sah salatnya. Ketika seorang khatib berkhutbah di mimbar, baik itu khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Adha, Idul Fitri dan hari-hari raya yang lainnya, ketika dia khutbah tidak bacakan salawat, juga sama tidak sah khutbahnya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama gemarkan membacakan salawat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat baca salawat, dan kita sebagai hamba dan umat Rasul diperintahkan untuk membacakan salawat. Mudah-mudahan kultum pada sore hari ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah buka puasa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.